Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang yang menjual agama demi dunia. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Dari Asma binti Umais Al-Khat'amiyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, berbangga diri dan lupa pada Zat yang maha besar lagi maha luhur. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang semena-mena melampaui batas dan melupakan Zat yang maha perkasa lagi maha luhur. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lalai, berbuat sia-sia dan lupa pada kuburan dan ujian. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang melampaui batas, berlebih-lebihan dan lupa pada permulaan dan akhir. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang merekayasa dunia dengan agama. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang merekayasa agama dengan syahwat-syahwat. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mana sifat tamak menuntunnya. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mana hawa nafsu menyesatkannya. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang mana hasrat menjadikannya hina. Dikisahkan, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya pernah mengutus para sahabat ke negeri Rum untuk berperang. Lalu mereka kalah dan disanderalah 20 golongan sahabat. Raja Rum memerintahkan kepada seorang dari mereka untuk memeluk agamanya dan menyembah berhala. Raja Rum berkata, jika kamu mau masuk ke dalam agamaku dan bersujud kepada berhala, maka aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin di negeri yang besar. Aku akan memberimu bendera, pakaian kerajaan, gelas emas, dan trompet. Dan jika kamu tidak mau masuk ke agamaku, maka aku akan membunuhmu dan memenggal lehermu. Ia pun menjawab, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Raja Rum pun memerintahkan untuk membunuhnya. Ia dibunuh di alun-alun dan dipenggal lehernya. Lalu kepala orang itu berputar-putar di alun-alun sebanyak 3 kali dan membaca ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Sang raja pun murka. Ia mendatangkan orang yang kedua dan berkata, masuklah ke dalam agamaku, maka aku akan menjadikanmu pemimpin di sebuah kota ini. Jika tidak, maka aku akan memenggal lehermu, sebagaimana aku telah memenggal leher temanmu. Orang kedua itu pun menjawab, aku tidak menjual agama dengan dunia. Jika kamu mempunyai kekuasaan untuk memenggal leherku, maka kamu tidak memiliki kekuasaan untuk memutus iman. Sang raja pun memerintahkan untuk memenggal kepalanya, dan kepala itu berputar-putar sebanyak 3 kali, sebagaimana kepala temannya. Kepala itu membaca, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi di dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepala itu terdiam dan terjatuh di sisi kepala orang yang pertama. Sang raja pun murka dengan sangat murka.
ia memerintahkan untuk mendatangkan orang ketiga dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan masuk ke dalam agamaku dan aku akan menjadikanmu pemimpin?" Namun, orang ketiga itu mendapati celaka dan ia mengatakan, "Aku masuk ke dalam agamamu dan memilih dunia melebihi akhirat." Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Catatlah baginya sesuatu yang serupa itu, dan berilah ia pakaian kerajaan, gelas emas, dan bendera." Sang menteri pun menjawab, "Wahai raja, bagaimana aku bisa memberinya tanpa sebuah uji coba?" Lalu sang raja berkata, "Katakan kepadanya, jika kamu benar dalam perkataanmu, maka bunuhlah seorang dari teman-temanmu, dan kami akan membenarkan perkataanmu." Orang yang terlaknat lagi hina itu pun mendatangkan seseorang dari teman-temannya, lalu membunuhnya. Sang raja pun memerintahkan menterinya untuk menulis hadiah serupa. Lalu sang menteri berkata kepada sang raja, "Orang ini tidak mempunyai akal dan kecerdasan untuk kamu benarkan perkataannya. Dia tidak menjaga hak saudaranya yang mana ia dilahirkan dan tumbuh bersamanya. Lalu bagaimana ia akan menjaga hak kita?" Lalu sang raja pun memerintahkan untuk membunuhnya. Mereka pun membunuhnya dan memenggal kepalanya. Kepalanya berputar-putar di alun-alun, dan kepala itu membaca, "Afaman haqqa alaihi kalimatul adab, afa anta tunqidhu man finnar." Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Kepala orang ketiga itu terdiam di pojok alun-alun, dan kepala yang tidak berada di sisi kepala-kepala lainnya. Maka jadilah ia pada siksa Allah yang maha luhur, dan kami memohon perlindungan kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.